Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mondok di NU dapat wawasan kebangsaan yang benar. Hafidh Quran, alim, dan tetap hubbul watan minal iman. Lo kira santreh NU anoro aksi de Jakarta takbir Pancasila kafir, lo kira nih wih engki santri NU anoro demo de Jakarta Indonesia tauhid, Kapolri tauhid, TNI tauhid, lo kira di pondok-pondok NU termasuk pondok tahfidz, santri mendapat wawasan berbangsa dan bernegara sesuai yang diajarkan, disikapi oleh Hadratus Syekh Muassis Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari NKRI harga mati. Halo, yang menolak Pancasila bongkar makamnya Kiai As'ad Samsul Arifin dan langkai mayatnya kalau berani menolak Pancasila. Tahun 84 Muktamar 27 NU menjadi saksi sejarah, dipelopori Kiai As'ad Samsul Arifin, ada Kiai Ahmad Siddiq, ada Gus Dur, ada Kiai Ilyas Ruqyat dan yang lain, Kiai Mukhid Muzadi, mensepakati Pancasila sebagai asas tunggal dalam hidup berbangsa dan bernegara. Itu sekelas Kiai As'ad, karomahnya etop, alimnya etop, nasabnya etop. Kita fa'alu, doroba dorobu, kepala kepalu, yang ngeluh mas kena palu mas. Ilmu kita itu masih begitu jauh dibanding Kiai As'ad. Baina sama wasumur, apa ini? Baina sama wasumur minyak sat, jauh. Kok berani Pancasila kafir, Indonesia tauhid? Kiai As'ad itu kurang alim apa? Mbah Hasyim Asy'ari kurang alim apa? Kakeknya Gus Ahmad Kiai Hamid kurang karomah apa? Masaih kayak begitu full NKRI harga mati. Halo, ada dua poin sebelum saya pamit. Kenapa kiai-kiai kok komitmen NKRI harga mati? Kalau di negeri ini mengayomi muslim non muslim, sungguh Nabi merintis, mendirikan dan memimpin negara Madinah juga dengan konsep ngayomi muslim dan non muslim. Sekitar Masjid Nabawi muslim, yes, 1-2 ada yang Yahudi. Sekitar Masjid Kuba muslim, yes, tapi Khaybar campur Yahudi Nasrani. Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Daumatil Jandal hampir rata-rata Yahudi. Itu semua terayomi oleh negara yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni negara Madinah. Clear? Kalau intern syariat di intern umat Islam merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi untuk mengikat warga yang non muslim yang ketika itu menjadi warga Madinah, tentu nggak bisa non muslim diikat dengan Quran Sunnah. Maka untuk itu semua Nabi membuatkan mitsaqul
Mitsaqul Madinah, piagam Madinah, tata kelola, tata kehidupan sosial berbangsa bernegara yang dikarang Kanjeng Nabi untuk mengakomodir warga, ada yang muslim, ada non muslim. Kalau di Indonesia ada UUD 45, dulu di zaman Nabi ada Mitsaqul Madinah. Halo. Kalau di Indonesia non muslim boleh jadi ASN, non muslim boleh jadi guru juga. Dulu pasca perang Badar, beberapa tawanan pasukan kafir, tawanan perang Badar yang ditawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekiranya bisa jadi guru ajar baca tulis, maka mereka pun non muslim ini kafir, diangkat Nabi ngajari anak-anak Madinah untuk ngajar baca tulis. Kalau di sistem undang-undang Indonesia non muslim boleh jadi guru, zaman Nabi pun guru baca tulis itu orang kafir Quraisy. Halo. Ini wawasan kayak begini harus tahu gitu. Kalau enggak, ditibun. Apa tadi? Kafir, tauhid. Aset Indonesia, aset Islam terbanyak diamanatkan Allah kepada bangsa Indonesia, dan kita wajib menjaga amanat itu. Hafid Quran terbanyak ada di Indonesia, 100.000 lebih. Kalau kita nggak bisa menjaga stabilitas keamanan, demo, lama-lama terjadi perang saudara kayak Yaman, Afghanistan, Suriah, banyak terjadi pembunuhan, bisa jadi korban terbunuh juga para hafid Quran. Bisa jadi korban terbunuh guru kita yang telah mengajari tahfidz Quran. Di Timur Tengah makam ulama, makam syuhada, makam sahabat sudah didoser, digusur rata dengan tanah di Arab. Di Indonesia ini Allah titipkan makam Wali Songo dan ulama sampai sekarang utuh, makam Syekhona utuh, makam Wali Songo utuh, makam Ki Hamid utuh. Coba itu ada di Timur Tengah, habis semua sudah. Woi, paham apa enggak ini? Mesti jaga stabilitas negara ini, mesti jaga kedaulatan negara. Kalau negara kacau perang saudara, kita nggak tahu, jangan-jangan yang menang Wahabi. Kalau sampai menang Wahabi, negara dikendalikan Wahabi, maka tidak mustahil makam wali digusur. Wong makam sahabat saja juga digusur. Tuh, sungguh Indonesia harus dijaga. Masjid terbanyak diletakkan Allah di Indonesia, bukan di Saudi. Saudi itu masjidnya 30.000. Saya browsing di internet. Browsing itu apa? Di Indonesia jumlah masjid hampir 1 juta. Tidak termasuk musola langger ke Madura neka. Mon langger musola Madura itu kabi mas, Abu juta mas, lebih. Saben compok beda angki, beda langger, beda musola. Masjid terbanyak bukan di Arab, tapi di Indonesia. Muslim terbanyak di Indonesia 241 juta. 12 negara Arab Timur Tengah di total jumlah muslimnya masih kalah dengan muslim yang ada di Indonesia. Sungguh sejatinya jaga Indonesia, yang jaga Islam itu ngaco Indonesia, yang ngaco Islam. Oneng neganya. Oneng di Pondok NU dapat wawasan begini, wawasan berbangsa dan
negara. Ahlus Sunnah wal Jamaah top, eksis, marak, semarak, ejos itu di Indonesia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadis Bukhari nomor 5046, Nabi Fatihah pakai basmalah. Ya di Indonesia ini Fatihah imamnya pakai basmalah. Bukhari 1001 Nabi kunut subuh, ya di Indonesia ini pakai kunut subuh. Hadis Bukhari Fathul Bari juz 2, 3, 2, 4 ada wirid dibaca jahar, baca jamaah oleh Nabi dan para sahabat. Ya di Indonesia ini ada wirid baca sholat jamaah. Halo, Nabi menghauli Siti Khadijah, Bukhari Muslim juz 2, 370 nyembelih kambing mengenang wafatnya Siti Khadijah. Ya di Indonesia ini ada haul Ki Hamid, ada haul Syekh Abdul Qadir Al Jilan, ada haul Sunan Ampel. Gitu ya. Nabi lahir di Mekah, ya, tapi maulid besar-besaran bukan di Mekah, Mas. Di mana? Di Bangkalan. Anggi asar ngerakar ror nih lagi. Nabi memang lahirnya di Mekah, tapi hormat lahirnya Nabi maulid di mana-mana. Itu bukan di negeri Arab, tapi di Indonesia. Syekh Abdul Qadir Al Jilani radhiyallahu anhu di Baghdad, tapi haul di mana-mana besar manakiban. Nih kan, pakai ayam jago nih kan. Apa ini? Ingkungnya bukan di Baghdad, di mana? Di Modung, di Indonesia. Al Habib Abdullah Ba'alawi Al Haddad menulis Rotibul Haddad dari Yaman sana. Tapi sungguh negeri yang setiap kampung ada rotiban, itu bukan Yaman, Indonesia. Yaman mungkin ada rotiban, tapi Yaman Timur Hadramaut, Yaman Utara Syekh Muqbil Wahabi, Yaman Selatan Syekh Ali Soleh, Syiah Zaidiyah, partainya komunis. Indonesia mulai Sabang sampai Merauke bederotip. Halo, Habib Ali Al-Habsyi ngarang Simtud Duror, iya dari Yaman, tapi ada maulid besar-besaran baca Simtud Duror. Itu bukan di Yaman, Mas. Di Indonesia ngerabuake Habib Syekh dek Pasuruan do kiri nih BWNO abu. Sulit maulid besar-besaran di Yaman baca Simtud Duror. Kalau di Yaman Utara ya kena serang Syekh Muqbil, di Yaman Selatan kena Syiah, di Saudi kena askar, Mas. Negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah ajarannya ada, pondoknya ada, kurikulumnya ada, syekhnya ada, makam syekhnya ada, amaliyahnya juga ada, tetap eksis. Sungguh itu negeri Nusantara, negara kesatuan Republik Indonesia. Memusuhi Indonesia sejatinya memusuhi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya proyek-proyek menentang NKRI, gerakan ngaco NKRI itu mesti dikomandani, diinisiasi oleh kelompok-kelompok non Asy'ariyah, non Maturidiyah, non Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi repotnya kadang santri saya tak paham, anoro ini Abu remaja Ahlus Sunnah norok gerakan yang ternyata Wahabi. Ayo tetap di pondok-pondok NU, ngaji di pondok NU, bergabung dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama mon kalak mantoh ki catat nih kan mon terode kalak mantoh amilih sepada NU Nahdlatul Ulama.
Sogi alhamdulillah, ganteng alhamdulillah, redin alhamdulillah, pinter, hafal alfiyah, hafal Quran alhamdulillah. Engki apa ya? Ya benar ya. Saya itu kalau cari menantu Bu, yang penting NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah, akhlaknya baik, dikit-dikit bisa baca kitab kuning, kaya saya terima. Iya. Mau tidak melarat juga kami terima juga. Iya. Sogih engkih terima. Mon tak melarat engkih terima. Hadirin rahimakumullah, penutup, mari kita jaga tahfidz Quran kita, hafalan Quran kita. Mbak-mbak barangkali ada ujian, mbak-mbak ngedingake. Barangkali ada ujian dari Allah, ujian ekonomi. Ya, pas suami sakit atau suami kena PHK atau apa. Pilihannya mending hidup minimalis. Yang penting Quran tetap terjaga. Oke lah, ada nasi, ada garam, ada pedesan dikit-dikit sudah. Ada kerupuk sudah. Daripada harus mikir ini, dagang ini, macam-macam, bisnis nggak karu-karuan. Akhirnya hafalannya hilang. Tapi semoga nggak sampai ada ujian seperti itu. Mandar muga, mandar muga suami sampean soki. Amin. Banyak obeng. Amin, Allahumma amin. Mas, yang hafal Quran maupun yang tidak hafal Quran, barangkali nikah dengan wanita yang kebetulan hafidhoh. Jangan sampai istrimu yang hafidhoh kau bikin susah. Istrimu yang hafidhoh jangan dibikin pusing. Kerja keras. Jangan sampai istri hafidh ini mikir kerja, kacau nanti. Halo, punya istri hafidh, alhamdulillah, disyukuri, kerja keras sehingga istri hidupnya bahagia, tenang, fokus merawat hafalan Quran. Karena kalau sampai lupa, dilupakan, ini dosa. Paham Mas? Halo. Kalau sekiranya sambian terok aradi boleh, masna, bikin istrimu yang hafidhoh pusing, hafalannya kacau, baca kuliah ayyuhal kafirun gak habis-habis. Kira-kira zaman abini boleh Mas, demi menjaga Al-Quran. Dan kula nyoon jek Mas nagi. Tapi mun binek ridho nggih nyatore mun. Alhamdulillah. Kerja keras, jangan sampai ada masalah ekonomi, setia, jangan sakiti istrinya, jangan pakai kata-kata yang menyakitkan. Dan sekiranya masna wa thulatha menyakitkan, jangan lakukan itu. Perkara ridho ya bejomu.